Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Izang dari Prodi S1 Kebidanan semester 2 dengan NIM 12300 230 30. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biolistrik, yaitu sel saraf dan jantung. Baik, yang pertama ada morfologi saraf. Yang pertama yaitu badan sel mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua, dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga ada akson atau neurit. Akson adalah serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang dan fungsinya mengirimkan impuls listrik dari badan sel menuju ujungnya, yang disebut sebagai terminal akson. Yang keempat ada selaput mielin. Selaput mielin atau selubung mielin adalah selaput pembungkus neurit. Ya, selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lekukan di antara dua segmen tersebut, yaitu nodus Ranvier. Selaput mielin dikelilingi oleh sel secuan yang fungsinya sebagai ini adalah untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan mencegah bocornya impuls saraf, serta mempercepat antar impuls yang masuk. Selubung mielin diproduksi oleh sel glia. Yang kelima, sel sacuan. Sel sacuan adalah sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama ini diambil dari penemunya, yaitu Theodore Sacuan, seorang ilmuwan dari Jerman. Sel sacuan berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri, dan membantu regenerasi dari neurit. Yang keenam ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier adalah bagian antara dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nodus Ranvier mempunyai diameter sekitar 1 mikrometer dan ditemukan oleh Louis Antoine Ranvier. Yang ketujuh atau yang terakhir ada sinapsis. Sinapsis adalah celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neuron transmitter. Pada ujung neurit terdapat sel saraf, terdapat sebuah kantong yang disebut bulbus akson. Kantong inilah yang menghasilkan neuron transmitter. Yang kedua adalah mekanisme depolarasi, repolarisasi potensial aksi, perambatan potensial aksi. Potensial aksi menggambarkan perubahan potensial membran negatif menjadi positif. Agar perubahan ini terjadi, stimulus harus melampaui nilai ambang batas yang biasanya berkisar antara 50 sampai 55 mV. Akibatnya, potensial aksi mengikuti prinsip semua atau tidak sama sekali, di mana potensial aksi hanya dihasilkan ketika nilai ambang batas tercapai. Jika stimulasi mencapai nilai di bawah ambang batas ini, potensial aksi tidak dihasilkan. Apa yang dimaksud dengan membran potensial aksi? Perambatan potensial aksi menggambarkan cara impuls bergerak melintas akson pada akson yang tidak bermielin. Perambatan terjadi melalui konduksi terus-menerus pada akson bermielin. Perbanyakan terjadi melalui konduksi garam. Terhadap potensial aksi, potensi aksi terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, depolarasi. Potensial membran meningkat dengan cepat hingga sekitar 40 mV. Hal ini menyebabkan saluran gerbang tegangan natrium terbuka di membran, dan ion natrium atau Na+ masuk ke dalam sel.
repolarasi ketika beda potensial mencapai 40 MV, saluran gerbang tegangan natrium menutup dan saluran ion kalium terbuka. Reaksi ini menyebabkan keluarnya ion kalium atau K+ dalam jumlah besar dari sel, sehingga mengurangi potensial membran. Yang ketiga adalah mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot, elektromiogram, sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau kordan spinalis dan 25-2000 serat otot atau sel yang berhubungan dengannya melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang satu akson dan melalui motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Rekaman potensial aksi di satu sel otot diperlihatkan secara skematis di GBR 9,6b. Pengukuran semacam ini dilakukan dengan menggunakan sebuah elektrode yang sangat halus atau mikroelektroda yang dimasukkan melalui membran otot. Yang keempat, mekanisme sinyal listrik dari jantung. Sinyal listrik dari jantung, elektrokardiogram. Kerja jantung yang ritmis dikendalikan oleh satu sinyal listrik yang diawali oleh stimulasi spontan sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membantu nodus sinoatrium atau SA atau pemacu jantung. Nodus SA melepaskan sinyal dengan jaringan interval teratur sekitar 72 kali per menit. Namun, kecepatan pelepasan sinyal ini dapat meningkatkan atau menurun, bergantung pada saraf yang terletak di luar jantung sebagai respon terhadap kebutuhan tubuh akan darah serta rangsangan lainnya. Sinyal listrik dari nodus SA memicu sinyal dari sel-sel otot kedua atrium sehingga keduanya berkontraksi dan memompa darah ke dalam ventrikel. Kemudian terjadi repolarasi atrium untuk melihat bentuk potensial aksi. Sinyal listrik kemudian berjalan menuju nodus atrioventrikel atau AV yang memicu depolarasi ventrikel kanan dan kiri sehingga kedua ventrikel berkontraksi dan mendorong darah ke dalam sirkulasi paru-paru dan umum. Otot ventrikel kemudian mengalami repolarasi dan rangkaian proses ini kembali berulang depolarasi dan repolarasi. Otot jantung menyebabkan arus mengalir di dalam badan, menimbulkan potensial listrik di kulit. Elektrokardiogram atau EKG adalah perekaman potensial listrik di antara dua titik yang terletak di berbagi lokasi di permukaan tubuh. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf, neuron sangat sensitif terhadap perubahan pH dari cairan interstisial dan sekitarnya. Contohnya yang pertama, konduksi alkalosis akan meningkatkan ekstabilitas suatu neuron. Yang kedua, hipoksia dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Yang ketiga, hiperventilasi dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Dan yang terakhir, asidosis dapat menurunkan elektabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Dan yang keenam adalah mekanisme penghantaran impuls pada lengkungan refleks saraf. Mekanisme penghantaran impuls pada lengkungan refleks saraf, yang pertama, sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Nah, yang kedua, alur impuls pada gerakan refleks
Refleks yaitu impuls yang melalui jalan pendek atau jalan pintas dimulai dari respon penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung atau asosiasi. Tanpa diolah di dalam otak, langsung dikirim tanggapan ke saraf motorik untuk disampaikan ke efektor. Yang selanjutnya adalah bagian jantung. Yang pertama ada morfologi jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah balik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventrikel berada di sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak di antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis karena tidak berotot, yang tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung. Bagian atas sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah konduksi jantung. Sistem konduksi jantung adalah bagian jantung yang berfungsi menghasilkan impuls atau sinyal listrik dan bertanggung jawab atas detak jantung untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Sistem konduksi jantung ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu sinoatrial node, anteroventricular node, atrioventricular bundle atau bundle of His, dan Purkinje fibers. Apa itu sistem konduksi jantung? Jantung merupakan organ tubuh yang berdetak setiap detik untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Dalam menjaga fungsinya, jantung dibantu oleh beberapa bagian seperti sel, nodus, dan sinyal yang tergabung membentuk suatu sistem yang disebut sistem konduksi jantung. Tujuan sistem konduksi jantung adalah untuk menghasilkan impuls listrik guna menjaga jantung agar tetap berdetak. Sistem kelistrikan jantung ini juga dapat mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi atau relaksasi. Hal ini yang membuat jantung dapat bekerja untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh terdistribusi dengan baik. Yang terakhir, perbedaan otot polos dan otot lurik. Ciri-ciri otot polos adalah bekerja secara tidak sadar, berkontraksi lebih lambat, teratur, dan tidak memerlukan banyak energi. Sementara itu, otot lurik memiliki tampilan berulik-ulik antara gelap atau aktif dan terang atau miosin. Keduanya tersebut memiliki pola selang-seling. Perbedaan otot polos dan otot lurik. Otot polos bekerja dengan tidak dipengaruhi kesadaran, sementara otot lurik dipengaruhi oleh kesadaran. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know